Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini adalah hari Ramadan ke 4, 3, 2 3. Hari Ramadan hari ketiga. Semoga kalian semua lancar puasanya. Jadi di video kali ini sedikit berbeda. Aku nggak sendirian, tapi aku ditemani oleh seorang pria yang spesial, suami aku tercinta. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Damar Kismoyo. Aku suami kamu. Oke, terus Kita mau ngapain? oh iya, kita mau bikin video tentang cerita perjalanan kita. Perjalanan kita sejak kita pertama kali kenal. Jadi waktu itu kita itu waktu ngumumin kita menikah, banyak banget teman aku yang kaget, Mas. Kayaknya kamu nggak pernah kedengaran dekat sama laki-laki deh. Terus kenal di mana? Dia siapa? Terus sampai dia nanya, kok bisa sih yakin? Gimana caranya bisa sampai yakin kalau dia adalah yang terbaik kayak gitu? Nah, sekarang kita mau mencoba sharing ke teman-teman tentang gimana sih awalnya kita kenal sampai akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Semoga ada manfaatnya ya, Mas. Sekecil apapun. Oke, langsung aja dimulai dari kayaknya Mas dulu deh. Kayaknya awal mulanya itu dari Mas deh. Oke. Jadi awal mulanya dimulai dari bertamunya aku ke salah seorang sahabat aku, namanya Andika. Aku kuliah di Undip, PP kuliah di IPB, dan akhirnya karena beda kuliah itu PP jadi kenal sama istri aku. Jadi Andika, aku manggilnya Andika biasanya. Andika itu adalah teman satu kelas aku di kuliah. Dia sahabatnya Mas Damar ya. Jadi aku bertamu ke rumahnya Andika. Abis lebaran ya, silaturahmi. Ceritanya habis lebaran dan kayaknya gue pengen dikenalin deh buat nikah sama seseorang gitu. Karena kan Pepe kan posisinya waktu itu sudah deket kan sama sama istrinya. Jadi dikirain Pepe sudah punya link gitu, mungkin dari calon istrinya atau dari Pepe sendiri gitu kan. Jadi ya minta dikenalkan, dan akhirnya alhamdulillah kebetulan Pepe ada satu harapan yang diberikan kepada saya, namanya Nuri. Oke, jadi setelah itu kan habis lebaran ya. Aku ingat banget ketika itu hari pertama masuk kerja, tiba-tiba malamnya tuh aku kayak capek banget gitu. Terus aku jam 10 udah mau tidur, udah matiin lampu kamar. Tiba-tiba sahabat aku namanya Galuh, dia juga satu kelas di teknologi pangan di ITP, dan dia juga temenan baik sama Andika. Nah, Galuh tuh tiba-tiba chat aku, dia panggil aku Umi, kita sahabatan. Umi, aku mau cerita dong, udah tidur belum, kayak gitu. Aku boleh telepon nggak? Akhirnya Galuh telepon aku. Terus dari situ Galuh bilang cerita gitulah, basa-basi kayak gitu. Pas udah basi Galuh akhirnya bilang, Umi, ada yang mau ngajak kamu serius, ada yang mau ngajak kamu ta'aruf kayak gitu. Terus aku bilang, siapa Galuh? Namanya Damar, temennya Andika kayak gitu. Terus aku bilang, tapi aku belum siap Galuh, aku juga nggak tahu siapa dia. Terus kata Galuh, kan itu fungsinya ta'aruf, biar kenal kayak gitu. Itu tuh iya, jadi waktu itu tuh minta ke PP untuk minta ditarufin gitu, untuk cari perempuan yang siap untuk dinikahi, bukan untuk pacaran dulu gitu. ya. Jadi Mas Damar itu emang prinsipnya nggak mau pacaran ya, maunya ta'aruf. Nah, waktu itu aku juga prinsipnya sama, aku nggak mau pacaran, maunya ta'aruf. Habis itu aku bilang ke Galuh, aku minta waktu ya untuk aku berdoa dulu kayak gitu. Jadi aku waktu itu berdoa dulu. Doa aku waktu itu aku minta ke Allah biar aku dipertemukan dengan orang yang baik, entah itu jodoh atau enggak nantinya. Aku pengen yang dikenalkan ke aku itu orang yang baik, dan aku berdoa biar aku tidak disakiti oleh orang itu dan tidak menyakiti orang itu ataupun siapapun gitu. Karena aku takutnya nanti kalau misalnya kita kenal terus ternyata kita bukan jodoh, takutnya malah jadi punya musuh atau gimana gitu. Jadi aku
mikirnya ya kayak gitulah intinya. Terus aku juga bilang kalau aku belum pernah ta'aruf, aku nggak tahu gimana caranya dan aku masih awam banget. Alhamdulillahnya Galuh sama Andika tuh kayak mengajarkan aku banyak hal. Setelah itu kalau nggak salah kita tuh suruh tukeran CV gitu ya. Iya, besokannya Andika ngehubungin aku, minta CV aku. Terus aku bilang, Andika tapi aku nggak tahu gimana caranya bikin CV ta'aruf. Akhirnya Andika kirimin aku format CV ta'aruf kayak screenshot gitu. Kayak gini ya, simple aja, nggak usah dihias-hias, kata dia gitu. Padahal aku mikir, ngapain juga aku hias-hias, orang bikin formatnya aja udah alhamdulillah kayak gitu. Akhirnya aku bikin sesuai dengan format dari Andika. Gitu. Terus kan kita tukeran CV ya, aku kan kasih CV-nya. Kita nggak tukeran langsung, kita belum kenal. Aku baca CV-nya, terus aku langsung sedikit ciut. Karena CV dia tuh, ada diceritain nggak? Boleh dong. CV Mas Damar tuh rinci banget. Berapa halaman ya Mas? Berapa ya, lebih dari 7. Banyak banget, itu tuh kayak proposal, itu bener-bener kayak proposal. Itu CV-nya panjang banget deh, dan itu tuh kayak isinya lengkap, bener-bener lengkap gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana sih CV yang bisa tembus langsung untuk memikat hati perempuan, enggak, yang bisa mendeskripsikan diri kita dengan representatif, mungkin bisa komen. Nanti di sharing. Ya boleh, itu semoga bisa bermanfaat ya. Iya. Tapi kalau CV aku enggak banget, 1 halaman lebih dikit ya, dan itu isinya cuma kayak biodata, nama siapa, alamat siapa, nomor telepon siapa, kayak gitu. Terus lanjut, akhirnya bikin grup, terus kita kenalan di grup. iya, gimana coba lihat grupnya. Nah, jadi grupnya itu, aku udah live grup sekarang. Jadi di grup cuma ada aku sama Andika doang. Iya, jadi waktu itu bikin grup pertama itu Andika, Galuh, aku sama Mas. Jadi perantaranya itu Andika sama Galuh. Jadi di grup itu kita nggak cuma berdua. Ada berapa? Ini grupnya. Grupnya Andika bilang apa nih pertama? Iya, kayak jadi apa sih, kayak mukodimah khutbah gitu. Kamu lah yang baca coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika malu nggak ya baca ini? Selamat datang semuanya di grup ini. Ini adalah grup yang sudah sama-sama kita ketahui untuk menindaklanjuti proses ta'aruf antara saudara kita, yaitu Damar dan Nuri, untuk dapat lebih mengenal pribadi masing-masing. Sebelumnya mohon maaf jika ada tahap atau cara yang dari gua maupun Galuh sebagai perantara. Insya Allah niat kita semua di sini baik dan selalu dijaga untuk tetap baik. Ya, itu mukadimah dari gua. Baik. Terus tahu nggak, perkenalan pertama Mas Damar tuh panjang banget. Coba Mas bacain dengan nada kamu waktu itu. Mana tulisan aku ya? Oh ini. Oh, jawab salamnya Pepe dulu kan di grup. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Pepe dan Mbak Galuh yang telah membantu sampai dengan sejauh ini. Untuk Mbak Nuri juga terima kasih. CV-nya sudah saya terima dan baca dengan baik-baik. Untuk Mbak Galuh dan Mbak Nuri, perkenalkan saya Damar Kismoy. Ya, kurang lebih 6 tahun sudah saling kenal dengan Pepe sejak di SMA N2 Cibinong. Karena lagi liburan sekarang lagi di Cibinong, jadi pas bisa jumpa sama Pepe. Selanjutnya bisa panggil Damar aja, nggak usah pakai embel-embel ya. Bismillah. Emot senyum sambil keringatan, sambil jempol. Terus aku jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Galuh, Dika dan Damar. Salam kenal, Nuri, gitu doang. Bingung mau ngomong apa? Hehe. Kau bener-bener bingung apa pura-pura bingung? Bener-bener bingung. Aku bener-bener bingung, kayak kaku banget gitu. Karena ya, aku tuh pertama lihat CV-nya Mas Damar, itu tuh kayak dia kayaknya orang yang super serius. Jalur hidupnya tuh tertata dengan baik, sedangkan aku kayaknya terlalu selengean gitu. Terus kayak aku takut aku keluar selengeannya, jadi aku kayak ya udah kalem-kalem gitu. Tapi sekarang kalem. Iya. Terus oke, lanjut ya. Jadi setelah ta'aruf kita apa aja sih yang kita siapin ketika kita ta'aruf? Waktu itu kita CV. Sebenarnya katanya ya ada juga yang ta'arufnya nggak pakai CV. Tapi menurut aku pribadi dan Mas Damar juga ya,
menurut kita CV itu penting karena dari kita lihat CV setidaknya kita bisa tahu. Memang sih ada orang yang bilang kayak gini, emang kamu nggak takut ya ta'aruf? Emang nggak takut ya kalau misal nikah nggak pacaran? Misal ternyata dia psikopat gimana? Kalau misal ternyata dia nggak seperti yang kamu tahu gimana? Kalau misal pacaran kan bisa tahu kamu lebih kayak gimana. Tapi menurut aku dengan seseorang mengajak ta'aruf dan dia bikin CV, itu tandanya dia udah dapat nilai poin +1 dibandingkan orang yang ngedeketin doang. Plusnya banyak malah, apalagi dibandingin orang yang pacaran ya, yang ngajak pacaran itu jauh banget menurut aku bedanya. Berarti kan orang yang niat ngajak ta'aruf dan tukeran CV itu kan dia udah tahu ya cara-cara yang baik yang diajarkan oleh agama itu seperti apa. Jadi menurut aku itu adalah nilai plus tersendiri gitu. Terus abis itu kita kenalan ya di grup, kenalan. Terus kita juga tanya-tanya, ada beberapa hal yang aku tanyain ke Mas Damar. Terus habis itu kita banyak membahas pertanyaan-pertanyaan yang saling kita tanyakan satu sama lain untuk lebih mengenal. Nah setelah dirasa udah cukup banyak pertanyaan, akhirnya Andika tanya ke kita ya, ini udah 3 minggu hampir 1 bulan, apakah setuju kalau misal diadakan pertemuan untuk bisa melihat dari pertemuan itu nanti bisa disimpulkan, bisa ditindaklanjuti apakah mau lanjut ta'arufnya atau mau udahan kayak gitu. Jadi kalau misal mau udahan kan nggak terlalu berlarut-larut lama kayak gitu. Akhirnya kita ketemuan untuk yang pertama kali, tapi aku bilang aku nggak mau sendiri ketemunya, maksudnya aku nggak mau mereka berdua terus aku sendiri. Sedangkan waktu itu posisinya Galuh tuh lagi di Malang, jadi aku minta temenin Itse, salah satu sahabat aku juga. Jadi kita ketemunya berempat, Andika, Mas Damar, aku sama Itse. Kita ketemu di Mango-Mango Cibubur Junction kayak gitu. Terus kamu malu nggak? Aku malu. Malu? Aku kayaknya waktu itu buru-buru banget soalnya waktu itu persiapannya, gara-gara terlambat itu juga. Jadi kalau mau ketemuan gitu kan, itu harus memanage waktu supaya kalian tuh gak buru-buru. Karena kalau keburu-buru tuh jadi kayak kurang pede, kayak kurang apa gitu kan pas ketemu. Karena itu, tapi semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Waktu itu aku keringet dingin Mas, kamu deg-degan nggak? Aku deg-degan. Jadi pertama lihat, dan waktu itu kan kita ngobrol tuh kita nggak berani tatap-tatapan ya, kita nggak berani lihat, kita kayak ngeliatnya kemana kayak gitu ya kan. Aku ngeliatin kamu tapi kamu nggak berani ngeliat aku. Iya aku malu banget. Terus habis itu di sana kita menyampaikan beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan langsung, dan di sana pun kita nggak ngobrol berduaan gitu, enggak, kita bener-bener semeja sama berempat itu ya. Terus kadang Andika juga menyampaikan beberapa pertanyaan yang kita jawab gitu-gitu kan, kayak gitu. Jadi waktu pertama ketemu itu sebenarnya first impression aku tuh kayak oke, kayaknya kita nggak cocok. Karena waktu itu Mas Damar tuh kayak kalem banget gitu, sedangkan aku juga di situ kalem sih, cuma aku ngerasa sebenarnya aku tuh ceria gitu orangnya, cheers up. Jadi kayak takutnya jomplang. Tapi ada satu hal yang aku kayak pengen, oh iya ada nilai bagus banget yang Mas bawa waktu itu. Jadi waktu itu Mas Damar bilang kalau punya uang 100.000 daripada aku jajan di luar, aku lebih baik aku kasih ke ibu aku buat beli minyak goreng sama gas. Ingat gak? Itu kata-kata aku inget terus sampai sekarang, karena aku selalu speechless. Aku selalu suka sama laki-laki yang sangat menyayangi ibunya, dan aku pengen ketika aku nikah dengan seseorang, dia setelah menikah dengan aku, dia harus lebih sayang lagi sama ibunya, lebih berbakti lagi dibandingkan sebelum menikah. Mungkin sebelum menikah sudah berbakti, tapi setelah menikah harus lebih kayak gitu. Ya, habis itu kita masih berlanjut ngobrol-ngobrol di grup ya kan. Sampai itu aku posisinya masih kerja di Jakarta waktu ketemuan di Mango-Mango Cibubur Junction itu. Dan akhirnya kita lebih intens ngobrol di grup ya kan, untuk nanya kedepannya mau gimana, sambil kita memantapkan diri terus gitu kan, gimana sih setelah ini gitu kan, apa masih mantep gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke Nuri untuk
nanyain juga pendapat orang tuanya gimana tentang ta'aruf ini ya kan, tentang aku gitu kan, coba kenalin aku ke bapak sama ibu, ke AA gitu kan, gimana pendapatnya gitu kan. Iya, terus Aku juga gitu, aku juga jadi kenalin dulu. aku pulang ke rumah, kan aku juga kerja di Jakarta, rumah aku di Pandeglang. Aku pulang ke rumah itu weekend, aku kasih tahu ke ibu sama bapak kalau ada yang ajak aku ta'aruf. Dan alhamdulillah mereka udah kayak oh iya. Ya tapi sebelumnya udah tahu belum ibu sama bapak? Apa taunya pas habis kita ketemu? Sebelum ketemu. Langsung. Jadi sebelum ketemu itu aku udah kasih CV-nya Mas ke ibu sama bapak. Terus aku cerita waktu mau ketemu. Nah waktu aku pulang itu bapak nanya, gimana kemarin, jadi ketemu nggak, orangnya gimana, bapak mau lihat lagi dong CV-nya. Jadi bapak itu adalah orang yang setiap aku pulang minta lihat CV-nya lagi, padahal udah berkali-kali lihat. Terus bapak selalu bilang, bapak mau lihat lagi dong fotonya kayak gitu. Emang Terus fotonya aku ngasih foto ke kamu? Andika Foto yang mana? Andika ngasih 3 foto kamu ke aku. Wah, Enggak, bukannya kamu berdiri kok. Iya, Andika kasih 3 foto. aku nggak tahu loh foto yang mana sampai sekarang yang ditunjukin. Kamu belum cerita loh. Iya. Foto yang mana yang ditunjukin ke bapak? Pokoknya, terus bapak bilang gini, Bang, apa yang bapak komentarin?